pengertian tafsir. Ilmu tafsir merupakan ilmu yang sangat urgen dalam melihat segala fenomena kehidupan ini. Sumber inspirasi dari fenomena tersebut adalah Al-Quran dan hadis. Tetapi dalam menggali ilmu-ilmu dari dua sumber hukum Islam tersebut membutuhkan alat bantu yang jelas, yakni ilmu tafsir. Penafsiran terhadap Al-Quran maupun hadis mempunyai peranan yang sangat besar dan penting bagi kemajuan dan perkembangan umat Islam. Oleh karena itu, sangat besar perhatian para ulama untuk memahami dan menggali dan memahami makna yang terkandung dalam kitab suci ini, sehingga lahirlah bermacam-macam tafsir dengan corak dan metode penafsiran yang beraneka ragam pula. Dan dalam penafsiran itu nampak dengan jelas sebagai suatu cermin perkembangan penafsiran Al-Quran serta corak pemikiran para penafsirnya sendiri. Secara etimologi, tafsir bisa berarti penjelasan, keterangan, pengungkapan, dan menjabarkan kata yang samar. Adapun secara terminologi atau istilah, tafsir merupakan suatu pengetahuan yang dengan pengetahuan itu dapat memahami kitabullah yang turun kepada nabinya Muhammad SAW yang menjelaskan segala maksud, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Menurut Hasbi As-Siddiqi, tujuan mempelajari tafsir adalah untuk memahami makna-makna Al-Quran, menyangkut hukum-hukum, hakikat, akhlak, dan petunjuk-petunjuknya yang lain, untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Faidah dalam mempelajarinya adalah agar terpelihara dari salah memahami Al-Quran, sehingga dengan ilmu tafsir dapat memahami ayat secara benar. Sedang maksud yang diharapkan dari mempelajarinya ialah mengetahui petunjuk-petunjuk Al-Quran, hukum-hukum dengan cara yang tepat benar, sesuai dengan kaidah yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Mahmud, pemateri kedua, ingin menjelaskan tentang pengertian tafsir tarbawi. Ditinjau dari segi bahasa, lafadz hadis berasal dari hadasa yuhadisu yang berarti memiliki makna baru, dekat, berita, ataupun riwayat. Sedangkan menurut istilah jumhur muhaditsin ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pernyataan dan lain sebagainya. Sedangkan tarbawi adalah terjemah dari bahasa Arab, yaitu robba yurobi tarbiyatan, yang bermakna pendidikan, pengasahan, dan pemeliharaan. Jadi yang dimaksud dengan hadis tarbawi ialah hadis yang membahas tentang pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, lalu untuk materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup hadis tarbawi. Ruang lingkup hadis tarbawi yang pertama adalah anak didik. Anak didik merupakan unsur terpenting dalam sebuah pendidikan, karena anak didik termasuk peran utama dalam pendidikan. Karena semua upaya yang dilakukan dalam pendidikan adalah demi untuk mengarahkan dan membimbing anak didik ke arah yang lebih baik. Lalu yang kedua ruang lingkupnya yaitu pendidik. Pendidik atau guru merupakan ujung tombak dalam proses pendidikan Islam. Proses pendidikan Islam tidak akan berhasil dengan baik tanpa peran seorang pendidik atau guru. Lalu ruang lingkup yang ketiga yaitu tentang perbuatan mendidik. Yang dimaksud perbuatan mendidik ialah seluruh kegiatan, tindakan, dan sikap pendidik sewaktu menghadapi anak didiknya. Dalam perbuatan mendidik ini sering disebut dengan tahdid.
Lalu yang keempat yaitu materi pendidikan Islam. Materi pendidikan yaitu bahan atau pengalaman yang disusun sedemikian rupa untuk disajikan kepada anak didik. Lalu yang kelima yaitu metode pendidikan. Metode pendidikan yaitu cara yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan materinya. Metode tersebut mencakup cara pengolahan, penyajian materi, lalu supaya dapat mudah diterima oleh anak didik. Lalu ruang lingkup yang keenam yaitu dasar dan tujuan pendidikan. Dasar dan tujuan pendidikan Islam yaitu landasan yang menjadi fundamen serta sumber dari segala kegiatan pendidikan. Dalam hal ini, dasar atau sumber pendidikanlah yang akan membawa kemanakah anak didik tersebut. Lalu yang ketujuh, sarang dan persarang pendidikan. Tanpa sarang pendidikan, proses pendidikan akan mengalami kesulitan yang sangat serius. Bahkan bisa menggagalkan pendidikan. Sarang pendidikan adalah peralatan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, kelas, ruang, meja, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya. Sedangkan persarang ialah fasilitas yang secara tidak langsung menjunjung jalannya proses pengajaran, seperti halaman dan parkiran. Lalu ruang lingkup yang terakhir yaitu evaluasi pendidikan. Evaluasi adalah pengadaian penilaian terhadap hasil belajar anak didik di akhir pertemuan atau pembahasan. Evaluasi ini diadakan dengan tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan belajar selama proses pembelajaran.